Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bonir TV. Kali ini kita dalam perjalanan di tengah hutan. Dan dalam perjalanan ini sambil menunggu teman-teman lagi break di pantai, kita sedikit bahas tentang antena penguat baik GSM maupun Wi-Fi, dan juga tentang wireless outdoor yang sering banyak ditanyakan oleh sahabat-sahabat Bonir TV semua. Ada 3 jenis antena yang sering digunakan, di antaranya antena periodik, antena Yagi, TXR, dan antena grid. Dan masih banyak juga antena yang lain, tapi yang sering digunakan adalah ketiga jenis antena ini. Dan pengguna yang terbanyak adalah antena Yagi dan antena periodik. Antena periodik kebanyakan digunakan pada repeater GSM dengan menggunakan booster. Namun jika kita dalam jaringan hotspot Wi-Fi, antena periodik juga bisa digunakan langsung ke modem tanpa harus dengan booster dan repeater. Ada ketiga hal mendasar dari ketiga antena ini. Yang pertama adalah antena Yagi dengan 3 driver atau triple drivernya. Kekuatannya ada di situ. Jadi kekuatan penguat reflektor dari antena ini dalam menerima sinyal ada di ketiga hal ini. Oke, sahabat Bonir TV, sehingga dikatakan triple driver karena mempunyai keunggulan ada di 3 elemen penting untuk merefleksikan penerimaan sinyal masuk ke modem lewat antenanya, lewat antena, lewat pigtail, lewat kabelnya. Oke, itu untuk antena Yagi. Sedangkan antena periodik dikatakan bahwa antena periodik itu lebih kecil, lebih pendek dari antena Yagi. Contoh Yagi TXR 185. Antena periodik ini lebih kecil tapi mempunyai elemen yang bekerja sama sebagai driver, sebagai penggerak untuk menerima sinyal dan memancarkan masuk ke dalam modem atau masuk ke dalam repeater jika Anda gunakan sebagai repeater GSM. Sahabat Bonir TV, antara Yagi dan periodik menurut pengalaman kami kualitasnya hampir sama persis, baik kualitas penerimaan sinyalnya maupun kualitas refleksi memasukkan sinyal yang diterima ke dalam modem, dengan kualitas dari speednya, range strength sinyalnya itu hampir sama. Kadang-kadang Yagi lebih di tempat tertentu dan periodik juga lebih di tempat tertentu. Kenapa ada yang lebih dan di tempat tertentu bisa kurang dan bisa lebih? Ini tergantung juga dari pancaran sinyal dari BTS. Sahabat Bonir TV perlu ketahui bahwa BTS juga memancarkan sinyal memakai alat, memakai sektoral juga, memakai periodik juga, menggunakan directional juga sistem. Namun antenanya frekuensinya adalah frekuensi General Service Manager. Oke, sahabat Bonir TV, periodik jika Anda beli, Anda cukup mendapatkan paket antena periodiknya dengan langsung kabel secara paten kurang lebih 30 cm. Kabelnya hanya 30 cm menggunakan RG58 yang lebih kecil. Sedangkan antena Yagi dalam paket pembeliannya sudah terinclude bersama dengan kabel RG6 15 meter bersama dengan konektornya, siap pakai, masuk ke dalam pigtail dan masuk ke modem. Ini yang perlu diperhatikan. Periodik mempunyai strength penerimaan sinyal yang banyak terkumpul menjadi satu karena pendukungnya juga sebagai driver. Sedangkan Yagi drivernya ada pada 3 elemen penting sehingga disebut sebagai triple driver. Periodik saat beli tidak punya kabel, hanya 30 cm. Jika kita menambah kabel 20 meter misalnya atau 30 meter bahkan, itu kita beli secara terpisah. Nah, kendala di saat membeli kabel secara terpisah ini adalah konektornya. Ada apa dengan konektornya? Pengalaman kami di beberapa tempat dan
beberapa selama ini itu kadang-kadang bermasalah di konektornya, konektor antara kabel ke periodik yang tersambung. Kadang-kadang ada urat kabel yang tidak tersambung di konektornya dengan baik, sehingga terjadi loss atau kehilangan sinyal yang bahkan bisa sampai puluhan persen. Begitu juga konektor yang masuk ke dalam pigtail. Kadang-kadang konektor masuk ke pigtail tidak support. Ada yang RP male, ada yang juga RP female. Jadi tersambung dengan konektor laki-laki dan konektor perempuan, akhirnya tidak match dengan pigtailnya. Oke, itu yang paling penting diperhatikan. Kadang-kadang kalau sudah tidak match, tidak bisa masuk antara konektor yang disebut dengan general connector atau konektor male dengan female. Ini sangat berpengaruh karena jika salah tidak bisa masuk pigtailnya ke dalam konektor tersebut. Oke, ini yang kadang menjadi masalah ketika beli antena periodik. Sudah sampai di lokasi, apalagi lokasinya jauh, Anda yang belinya jauh, sampai di lokasi konektornya tidak bisa dipakai, pigtailnya tidak bisa dipakai, sudah jelas tidak bisa masuk ke dalam modem maupun router LTE maupun router GSM. Ini kenalannya jika kita menggunakan antena periodik dan tidak memperhatikan saat membelinya. Sehingga tipsnya pada saat membeli, Anda harus menanyakan dengan jelas kabelnya, konektornya, bila perlu minta WA-nya dan langsung konsultasi pada saat Anda membelinya. Konektor salah pigtail, Anda tidak bisa gunakan sampai di sana walaupun periodiknya berfungsi. Itu kendala antara periodik dan juga Yagi. Yagi kelemahannya penerimaan sinyalnya jauh, tapi kadang-kadang kualitas datanya juga lemah. Periodik penerimaan sinyalnya tidak terlalu jauh, masih lebih sedikit jauh dari Yagi, akan tetapi menguatkannya lebih kuat. Jika terima 1 bar atau 1% naiknya, dia akan bertahan di situ sekuat-kuatnya, jarang naik turun. Ini tidak terjadi pada Yagi. Yagi bisa naik dan bisa turun. Oke, itu untuk Yagi dan periodik. Sementara yang grid ini hampir mirip dengan Yagi, sementara kekuatan juga ada pada drivernya dan elemennya. Grid sedikit berukuran ada yang lebih besar dari periodik dan Yagi, sedangkan grid kelemahannya terbatas pada frekuensi tertentu. Yagi dan periodik bisa hampir semua frekuensi. Grid kadang-kadang walaupun sekarang sudah hampir dijual untuk semua frekuensi LTE maupun UMTS atau 3G, sedangkan sebelumnya pada paket grid, antena grid sebelumnya itu dikhususkan, misalnya grid untuk frekuensi 1800, grid untuk LTE 2100 dan 1800, band 1 dan band 3 misalnya, atau antena grid untuk frekuensi 900 atau LTE band 3. Itu kadang-kadang dikhususkan dan spesifikasi lebih ke situ, sehingga pada saat kita beli grid untuk frekuensi 1800, kita akan tidak bisa gunakan di frekuensi 900 atau band 3. Ini yang perlu diperhatikan. Grid juga pada saat penjualan sudah paket dengan kabel, kadang-kadang jual terpisah kabel perpanjangnya juga, tergantung dari penjual dan tipe desain gridnya. Yang belakangan ini yang paling tren ada desain kombinasi antara Yagi, periodik dan grid. Ya, itu pun masih belum ada di pasaran. Ada beberapa teman yang mendesain kombinasi untuk ketiga-tiganya. Jadi bisa berlaku untuk semua frekuensi. Kabelnya sudah lebih dari 20 meter, RG 58. Kemudian konektornya juga disesuaikan flash dengan pigtail dan modemnya. Untuk pendukungnya antara receiver dan transmit serta reflektornya sudah dikombinasikan sebaik mungkin untuk ketiga fungsi itu. Jadi fungsi pendukung dan fungsi drivernya sudah disatukan dan didesain semantap mungkin. Ini dalam masa percobaan oleh teman-teman teknisi di daerah Semarang, dan mungkin dalam waktu dekat sudah ada penjualan di pasaran. Semoga ini lebih membantu dan kekuatan strength sinyalnya diharapkan bisa lebih dari 30-50 km.
desainnya semoga bermanfaat buat kita. Itu informasi yang penting buat kita untuk para pencinta Wi-Fi dengan menggunakan sinyal 3G dan 4G atau sinyal GSM untuk antena penguatnya. Yang berikut untuk wireless outdoor Wi-Fi, wireless fidelity atau Wi-Fi atau yang biasa kita sebut dengan pemancar atau access point. Banyak yang bertanya access point apa yang bisa jangkauannya lebih dari 1 kilo bahkan bisa 3 km. Sahabat Munir TV, access point standar itu didesain dalam jangkauan yang sedang dan kecil. Jika Anda ingin jangkauan yang besar adalah point to point dengan jangkauan sampai ratusan kilometer seperti yang dipromosikan oleh beberapa provider atau penjual. Namun jika kita menginginkan, wah saya harus memakai pancaran access point dengan jarak 3 kilo langsung dari handphone, itu adalah suatu mimpi di siang bolong, karena wireless outdoor yang dikatakan kuat sekalipun itu 500 meter ke atas radionya masih bagus, 500 meter ke bawah radionya masih bagus, namun perlu dicek kualitas data langsung dari handphone, orang online langsung dari handphone dengan menggunakan sinyal wifi dari access point yang kita pancarkan itu kadang-kadang di bawah 200, normalnya di bawah 200, bahkan ada yang di bawah 100. Mereka sudah menggunakan dengan speed yang masih mumpuni. Lewat dari 200 meter silakan bisa cek, Anda dan pelanggan Anda bisa mendapatkan sinyal wifi bahkan bisa full, bahkan 2-3 km masih dapat sinyal radionya. Tapi perlu dicek apakah bisa langsung di handphone, Anda bisa online, itu perlu dicek dulu, itu tunggu dulu. Mereka janjikan di atas 1 kilo Anda bisa masih dapat pancarannya di atas 1 kilo. Perlu ditanya di handphone langsung bisa enggak 1 kilo ke atas. Yang perlu ditanyakan dan perlu dianalisis, karena wifi standar masih di bawah 200 itu standar. 500 itu masih syukur-syukur pancaran wifi dari access point standar saat ini. Dengan normalnya di bawah 200 meter itu jangkauan standar. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Chief Mikrotik, jangan terlalu bermimpi untuk access point dengan pancaran yang jauh 1 km, 2 km langsung di handphone tanpa point to point. Ini yang kadang-kadang salah paham, sehingga memberi ganti access point, mengganti pemancar, ganti pemancar untuk berharap satu kali pancar bisa di atas 500 meter, di atas 1 kilo, di atas 2 kilo. Ini kadang-kadang mengecewakan pelanggan, karena secara standar wifi outdoor itu dirancang untuk penggunaan point to multi point, sekali pancar untuk digunakan di device handphone maupun laptop dalam jangkauan maksimal 200 meter ke bawah dengan ketinggian 10-20 meter. Sahabat Munir TV, itu yang penting untuk kita tahu tentang pemancar wifi, access point atau wireless outdoor, dan juga sedikit gambaran tentang antena penguat sinyal atau antena GSM, menarik GSM dan menjadikannya sebagai wifi. Ada juga memancarkan wifi seperti access point dalam jaringan wifi kita. Sahabat Munir TV, itu sedikit diskusi kita di jalan kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses untuk Anda semua, sahabat subscriber, yang view, yang like, yang share. Saya doakan Anda sehat, Anda lebih bahagia, Anda lebih sukses, luar biasa, mendapatkan rezeki yang berlimpah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sekali lagi. Salam hormat dari saya untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.